Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 1904110062. Mata kuliah Fikih Muamalat, dosen Ibu Fitri Faizah MH, kelas PBSC semester 2. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup harta. Pengertian harta. Harta atau mal, jamaknya amwal, secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu condong, cenderung, dan miring. Karena memang manusia condong dan cenderung untuk memiliki harta. Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut sebagai harta. Unsur-unsur harta. Harta mempunyai dua unsur, yaitu yang pertama unsur aniyah, yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan atau ayam. Kedua, unsur urub, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat maknawiyah. Kedudukan harta dan anjuran untuk giat bekerja. Yang pertama, kedudukan harta dalam Al-Quran ialah sebagai berikut. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah pinjamkan kepadamu. Yang kedua, kedudukan harta di dalam As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad 299, disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya, hak dan manfaat harta. Hak yaitu sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu. Dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas, bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalang syara. Manfaat harta diantaranya adalah: yang pertama, harta adalah kebutuhan pokok. Yang kedua, harta adalah perhiasan hidup. Yang ketiga, harta adalah ujian bagi manusia. Yang keempat, harta adalah amanah titipan Allah. Yang kelima, harta adalah bekal ibadah. Pembagian jenis harta. Ulama membagi harta dilihat dari berbagai segi. Antara lain, yang pertama, dilihat dari aspek kebolehan memanfaatkannya oleh syara. Harta dibagi kepada mutakawim dan gairu mutakawin. Yang kedua, dilihat dari segi jenisnya. Harta dibagi menjadi harta mankul dan gairu mankul. Yang ketiga, dilihat dari segi pemanfaatannya. Harta dibagi kepada harta istimal dan istihlaki. Yang keempat, dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Harta dibagi kepada harta misli dan kimi. Yang kelima, dilihat dari status harta. Harta dibagi kepada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Yang keenam, harta dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak. Harta dikelompokkan kepada
mal kabil li al-qismah, harta yang dapat dibagi, dan mal goyer kabil li al-qismah, harta yang tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, maka harta dibagi kepada harta asal pokok dan harta al-samar, harta hasil. Yang kedelapan, dilihat dari segi pemiliknya, harta dibagi kepada harta kas dan harta am. Yang kesembilan, dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan, harta dibagi kepada ain dan harta dain. Fungsi harta sesuai ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesempurnaan ibadah mahdahah, karena ibadah memerlukan sarana seperti kain dan mukena untuk menutupi aurat. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang ketiga, meneruskan estafet kehidupan. Keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kelima, bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Keenam, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat sehingga orang kaya dapat membantu orang miskin. Dan yang terakhir, kesimpulan, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara, seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi, hibah, atau pemberian. Harta memiliki kedudukan dalam kehidupan manusia sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah dalam surah Al-Hadid ayat 7. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan dalam surah Ali Imran ayat 14. Pembagian harta menurut jenis, bentuk dan pemanfaatannya diantaranya: pertama, menjelaskan harta dilihat dari segi wujud atau bentuknya harta. Bentuk harta terbagi menjadi dua, yaitu berupa ain, benda atau barang, dan manafi, manfaat. Dan kedua, berdasarkan boleh tidaknya untuk memanfaatkan harta menjadi mutakawim dan gairul mutakawin. Sedangkan yang ketiga, harta dilihat dari sisi ada atau tidaknya. Persamaan dari harta tersebut di pasaran terbagi menjadi mislin dan kimi. Di sini saya mempunyai dua pertanyaan sekaligus dengan jawabannya. Yang pertama, apakah mahar sebuah rumah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri merupakan harta bersama? Jawabannya, mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan, atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab kabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Yang kedua, seseorang setelah berbuat kesalahan kemudian dihukum penjara. Sekeluar dari penjara, dia melanjutkan hidupnya dengan sisa hasil kejahatannya di masa lalu. Apakah ada keberkahan dalam hidupnya? Atau selamanya apa yang dimakan dari hasil pengembangan usaha yang berasal dari uang tersebut adalah haram, walau dia telah bertobat, tidak melakukan kejahatan lagi? Jawabannya, setiap manusia pasti pernah berbuat khilaf, dosa, dan lalai. Tidak ada manusia yang terbebas dari segala dosa dan khilaf selain para nabi. Berkaitan dengan perbuatan yang pernah mengambil harta yang bukan hak kita, dan akhirnya kita telah dihukum atau dipenjara, satu hal yang harus dilakukan guna menyempurnakan taubat, yaitu mengembalikan harta orang lain yang telah diambil
atau meminta maaf kepada pemiliknya. Bila satu hal ini telah dilakukan, berarti taubat telah sempurna dan dosa akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Demikian akhir pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا